Sebelumnya selamat pagi kepada Pak Tanto dan juga kepada penonton lainnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video yang dimana video ini bertujuan untuk mendemonstrasikan proses konfigurasi routing BGP sebagai exterior gateway protocol dan USPF sebagai interior gateway protocol pada topologi jaringan yang terdiri dari 3 autonomous system. Jadi untuk rangkaiannya sudah saya susun sedemikian rupa tadi, dan untuk device yang diperlukan yaitu ada PC 1, 2, 3, 4, 5, 6 sebagai end device. Kemudian ada router 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan router yang akan menjadi perwakilan dari setiap border itu ada router 3, router 6, dan router 9. Oke, mungkin supaya lebih rapi saya akan ubah nama PC-nya. Di sini kalau jadi ada di sini saja. Di sini kalau sini empat di sini dua dan oke baik. Jadi untuk border pertama yaitu AS100, border kedua AS200 dan border ketiga AS300. Baik, untuk langkah-langkahnya sendiri karena saya sudah memasukkan topologinya sendiri, jadi saya akan langsung saja menerapkan kabelnya. Nah, jadi karena di sini itu topologinya menggunakan topologi yang dimana saling menghubungkan internal ini, border internal ini, dan juga menghubungkan border eksternalnya. Nah, jadi kita akan menggunakan serial, yaitu serial LTE. Nah, jadi untuk yang pertama, yang pasti kita itu koneksikan dulu LAN ini dari PC 1. Kemudian kita hubungkan dengan gigabit Ethernet 0, dan di PC 2 juga sama. PC 3 juga sama seperti tadi. Nah, kebetulan saya sebelumnya sudah menambahkan modul ke setiap router ini. Jadi routernya sudah berisi modul 2 buah HWIC2T untuk seluruh router ini. Jadi hanya tinggal menghubungkan kabelnya saja. Karena serial itu tidak ada di bawaan di setiap routernya. Jadi harus ditambahkan modul secara manual. Dan untuk menambahkan modul yang pasti kita harus mematikan daya dari si routernya dulu. Kemudian kita masukkan modul, baru kita hidupkan lagi daya dari si modul. Oke, end device-nya sudah terkoneksi semua. Sekarang kita pindah ke koneksi internal AS-nya. Jadi di sini kita pakai kabel serial DCE untuk koneksi internal setiap AS-nya. Jadi untuk R1 ini dia DTE. Jadi untuk R1 di sini kita pilih serial 0 serial DCE. Untuk internal AS internal kita pilih 010 ke R2 010. Ini serial DCE. Kemudian kita pilih R1 lagi dengan 011 ke R3 010. Kita pilih serial DCE lagi. Ini serial DCE. Kita pilih lagi dari R2 di R2 011 ke R3 011. Lakukan hal yang sama ke yang lainnya. Di sini R4010 ke R5010, kemudian dari R4011 ke R6010 dan R5011 ke R611 harusnya. Oke, selanjutnya kita pindah ke AS300. Di sini kita juga menggunakan topologi yang sama ke kabel DCE dari R7 010 ke R8 010, kemudian dari R7 011 ke R9 010, kemudian
Dari R8011.9.017 Oke, sekarang kita koneksi eksternal antar AS. Jadi di sini kita menggunakan kabel DCE juga, serial DCE. Nah, kabel serial DCE ini yang tadi kita hubungkan R3 SE020 dengan R6 SE020, kemudian dari R6 kita pilih SE021 dengan R9 SE020. Kemudian pilih CL lagi, dari R9 kita pilih 021, kita pindah lagi ke R3 021 juga. Oke, sekarang topologinya sudah selesai. Sekarang kita pindah ke prosesi rencana IP address. Nah, jadi kita perlu memilih banyak IP untuk link serial internal yang baru ini. Nah, jadi yang pertama kita di PC-nya dulu, di PC 1, kita perlu lebih banyak IP ya. Jadi di sini untuk link untuk PC 1 di sini kita gunakan statik kalau tidak ya, bagusnya Oke, jadi pertama kita konfigurasi device dulu. Nah, untuk konfigurasi device ini kita perlu klik PC 1, kemudian kita buka desktop, kemudian kita pilih IP configuration. Nah, di sini kita itu kan dan pasti ini itu bakalan menjadi end device dari si R1 atau si router 1. Jadi kita harus masukkan IP address-nya dulu 92.1.1. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya. Oke, langsung masuk saja ya. Nah, kemudian default gateway-nya langsung masukkan saja. .1.2. Kita close. PC 1 sudah selesai konfigurasinya. Sekarang kita pindah ke PC 2. Sama seperti tadi, kita IP configuration terklik 92.1.2.1 enter. Default gateway-nya kita ganti. Gateway-nya 92.168.2.25. Oke, yang di kiri sudah. Sekarang kita pindah ke PC 3. Nah, di sini kita klik lagi IP configuration, langsung buat titik 4.1, kemudian kita enter untuk subnet mask otomatisnya, kemudian kita pilih 92.1.4.25 untuk default gateway-nya. Oke, PC 3 selesai, kemudian kita pindah ke PC 4. PC 4 juga kita lakukan hal yang sama, IP configuration 98.5.1, kemudian ini otomatis, terus kita masukkan 19.8.5.254 untuk default gateway-nya dari si PC 4. Oke, kita pindah lagi ke PC 5. Di PC 5 kita IP configuration di sini sudah dari 8.5 salah masukin .7.1. Nah, di sini otomatis, kemudian default gateway-nya juga kita ubah .7.25. Kita close lagi, pindah ke PC. Di sini kita IP configuration .1.8.1, kemudian masnya otomatis, kemudian kita tambahkan default gateway-nya sama seperti tadi, hanya menggantikan
supaya sama dengan IP yang kita masukkan gitu di oktet ketiganya. Oke, selanjutnya kita ke uh, konfigurasi end device-nya melalui router. Jadi karena tadi kita sudah selesai memasukkan IP address ke setiap end device, jadi sekarang kita ke konfigurasi routernya. Kita exit dulu. Oke, jadi kita tadi sudah memberikan hostname R1 untuk namanya. Jadi langkah selanjutnya kita enter dulu, kemudian kita configure terminal. Oke, sekarang kita sudah config. Kemudian kita masukkan terminalnya yang terhubung dengan si end device tadi, yaitu gigabit 0/0. Jadi kita oke, sekarang kita sudah config if. Kemudian kita masukkan si IP address-nya 1.254. Kemudian kita masukkan juga subnet mask-nya. Dan ini wajib. Kita enter. Kemudian kita ketikkan Oke, sekarang seharusnya sudah terhubung yang tadi. Sekarang kita ke konfigurasi serial kedua. Jadi di sini kita masukkan dulu interface serial /1. Kita lihat di sini 0/1/0. Ini ya. Oh maaf, dia di sini 0/1/0 di sini. Jadi kita masukkan 0/1/0. Kemudian kita masukkan IP address titik 3.1. Kemudian kita masukkan kemudian kita pilih switch down dan kita exit. Masih di router 1 juga. Saja kita interface serial 0/1/1. Jadi ini PR3 ya. Ini PR3 0/1/1 yang ini. Kita enter. Kemudian di sini kita masukkan IP address 10.1.1.1. Masnya juga jangan lupa. Kemudian seperti ini lupa ya. Berarti ternyata salah di sini. Kita ulangi ya. Kita coba pindah ke R2 dulu seperti yang tadi disebutkan. Supaya titik 0/1/0. Sini IP address-nya 10.1.3.1 .52. Oke. Jadi ini sudah kita ketik ulang tadi di sini yang salah. Di sini subclassnya itu 24. Oke, selanjutnya kita pindah ke konfigurasi routing OSPF-nya. Masih di sini. Jadi kita masukkan router OSPF 1, kemudian kita masukkan network 1.168.1.0.0 titik 0, kemudian 0.0.0.25. Kita
Cek kembali. 192, 168, 10, kemudian 0, 00, 255, area 0. Kemudian kita masukkan lagi network yang tadi 1.1.0, 3, 10.1.1.0, 0.0.0.3, area 0. Ini kita tambahkan lagi, satu lagi network 10.1.3.0, kemudian 0.0.0.3 dengan area 0. Kemudian kita exit. Nah, setelah kita exit, kita ketik N, harusnya seharusnya sudah selesai. Kita enter. Nah, di sini selanjutnya kita pindah ke configuration si R2 ini. Jadi semua router harus dikonfigurasi seperti tadi ke 9 router. Enter dulu, kemudian kita enable. Kita kasih hostname R2. Kemudian kita masukkan interface 3-bit Ethernet. Nah, jadi ini yang hubungan si R2 dengan ini 3-bitnya 0/0 ya. Oke. Kemudian di sini kita masukkan IP address 192.168.3.2.4. Kemudian 255.555.0. Kemudian kita maaf ada kesalahan. Oke. Kemudian kita ubah menjadi USB. Nah, di sini kita selanjutnya pindah dari tadi yang giga Ethernet 00 ya, 92.168.2.4.5. Selanjutnya kita ke serial R1 yang menghubungkan dengan DC. Ini dia dihubungkan oleh kabel ini. Tertutup ya atasnya. Nah, dihubungkan kabel ini. Jadi kita pertama kita masukkan dulu interface serial 0/1/0, kemudian kita masukkan IP address 10.1.3.2, kemudian 255.255.255.2. Nah, kalau serial DCE ujungnya sih biasanya digunakan untuk IP configuration IP address-nya, maksudnya subnet masknya. Nah, di sini poin penting yang harus kita gunakan nantinya 24.000. Nah, jadi ini tuh fungsinya supaya pergerakan dari si kabel serial DCE-nya itu searah dengan jarum jam. Enter. Oke. Tadi menggunakan kabel DCE. Oke, jadi tadi menggunakan kabel DCE saya gunakan untuk menghubungkan ini. Kemudian kita shutdown. Nah, kita selanjutnya mengkonfig si
serial /1/1 yang kita masukkan IP address 252 lagi karena ya area R3 itu di sini. Oke, enter. Kita run shutdown. Oke. Nah, sekarang kita konfigurasi SPF-nya. Jadi kita ketikkan saja router SPF 1. Kemudian nah ini bagian pentingnya. Setelah itu kita masukkan port 92.168.2.0 kemudian 0.0.0 area 0 kemudian menggunakan sama di network export 1.1.2.0 0.0.0 area 0 kemudian network 10.1.3.0 area 0 kemudian exit and ya kita enter lagi. Nah, seharusnya kita di sini kita config start. Oke, selanjutnya di R3 belum ya. Di sini lebih ribet karena dia menghubungkan dengan perwakilan dari border lain. Jadi kita langsung ke R4 aja dulu. Di sini kita CLI-nya kita enable dulu. Enable. Kemudian kita klik configure terminal, kemudian kita masukkan name bar address /0 yang hubungan ke end device, kemudian masukkan IP address 192.168.4.254 kemudian kita masukkan 25.0 no shutdown dan kita exit. Oke, selanjutnya masukkan interface serial 0/1/0 IP address 10.2.1.25 titik. Nah, di sini kita pakai harusnya 25. Oke, di sini kita masukkan shutdown. Kemudian di sini oke, selanjutnya kita konfigurasi serial ke N6. Base serial 0 IP address 10.2.1.1 255.25.25 lagi karena shutdown kita exit.
Sini kita masukkan router SPF 1. Nah, kemudian di sini kita masukkan network 92.4.0.0.0.0.0. Banyakkan bagaimana area zero. Kemudian selanjutnya 10.21.0.3 area zero. 10.21.0 3 kali 3. Oke. Selanjutnya network 10.3.0 terus 0.3 area zero lagi. Exit. Setelah kita exit, kita end. Kemudian di sini di R4-nya kita coba. Nanti kita ke R5. Nah, di R5 ini kita lakukan hal yang sama lagi seperti R4 tadi. Enter aja. Oke, selanjutnya kita enter, kemudian enter, kemudian kemudian R5, kemudian di config-nya kita masukkan address gigabit Ethernet 0/0, karena ini pasti dihubungkan 0/0. Maaf ada kesalahan. Oke, selanjutnya IP address 128.5.2 sama mas 24. Oke, selanjutnya shutdown. Setelah itu kita exit. Selanjutnya kita ke interface serial 0/1/0. Di R5 0/0 itu nih, ini menghubungkan ke atas. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan IP address-nya. Di sini kita masukkan IP address 10.2.3.2 juga pakai clock ramp agar searah dengan jam-jam. Kemudian kita pilih no shutdown. Oke, selanjutnya kita pindah ke serial ke serial serial 01 10.2 3.1 255.5.5.2. Ya udah pasti pakai 252 ya untuk ini. Kemudian shutdown exit. Oke, selanjutnya router OSPF1 dan networknya kita ubah.
3, kemudian area 0, kemudian network 10.2.3.0, 0.0.0.3, area 0. Exit. Oke, setelah selesai kita sampai ini sudah selesai. Oke, kemudian kita selanjutnya ke konfigurasi yang ada di AS300 ini. Jadi yang pertama kita ke R7. R7 adalah ini. Di R7 kita tambahkan CL7. Kemudian R7, kemudian di sini kode kita langsung saja ke interface gigabit Ethernet 0/0 karena sudah dijelaskan tadi. Kalau ini ke end device pasti digunakan gigabit 0/0. Enter, kemudian kita langsung tambah IP 192.168.7.2. Nah, seperti ini. Kemudian shutdown. Kita lanjut lagi ke serial yang bukan ke R8. Serial 0 kebanyakan 252 ya. Nah, di sini kita pakai 252. Kita buat down exit. Dia pindah lagi ke interface 0/1 di address 10.3.1 5.2. Shutdown, kita exit. Nah, sekarang kita router OSPF1, kemudian network 92.168.7.0, kemudian 0.0.255. Seharusnya begini network 92.870.0. Enter. Lagi 10.3 1.0 Sip. Kita end. Kita Oke, kita pindah lagi ke router ke-8, kita masuk ke CLI lagi. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi. Kita ya sesuai nama routernya. 3 bit.
biasa hubungan itu pasti di gigabit 0/0 dengan ke device saja. Kemudian di sini kita masukkan IP address 192.168.8.254. Kemudian kita masukkan 255.0. Dan kita enter sekali dan kita exit. Oke, selanjutnya kita menggunakan kali ini ke serial R7 dengan masukkan kabel yang dihubungkannya ke sini ya, yaitu serial 1010. Jadi kita masukkan saja. Nol satu nol boleh masukkan IP address 10.3.3.2, kemudian jadi 2, kemudian 255.255.2. Nah, di sini kita pakai clock rate 4000 supaya dia searah jarum jam seperti saya buat tadi. Kemudian kita masukkan shutdown. Kemudian kita ke R9. Yang hubungan ke R9 itu ini kan satu-satu. Jadi kita masukkan pindah ya, seperti biasa. CLI kadang seperti ini. Kemudian kita masukkan serial 0/1/1 IP address 10.3.1, kemudian 2. Kemudian kita masuk ke dalam set. Nah, di sini kita kemudian router SPF1. Jadi kita masukkan 0.0.0.255 0. Hasilnya udah pas 92.8.8.0. Oke, sudah pas. Ini kita lanjut lagi. 10.3.2.0, kemudian 0.0.0.3, areanya 0 juga. Kemudian network 10.3.3.0, kemudian 0.0.0.3, area 0 juga. Kemudian kita exit, kemudian kita end, dan kita sekali lagi copy lanjut. Oke, sini teruskan, tapi kita lanjutkan saja ke bagian terpenting. Jadi di sini itu adalah bagian yang menghubungkan antara AS1, AS200 dan AS300 melalui ini dan juga ini. Oke, jadi di sini kita yang pasti yang pertama kita ke konfigurasi CR3 dulu. AS100, perwakilan AS100 kita ke CLI. Kemudian kita langsung saja masukkan dulu ya. Oh, maaf. Oke. Dari sini harus lagi. Nah, di sini langkah terpenting. Jadi di sini kita masukkan dulu interface serial 0/1/0, IP address 10.1.1.2 kemudian clock rate 4000 searah jarum jam, shutdown, kemudian kita exit.
Kemudian kita ke serial R2 yang DCE juga sekali. S serial 1111 ini ada 1.2.2 titik. Kemudian kita tambahkan juga corporate 64.000 nya. Nah, shutdown lagi supaya kita perjalanan terus kita exit. Jadi kita lanjut lagi ke interface yang menghubungkan ke AS200. Jadi kita paste satu, kemudian 25 titik 252. Nah, di sini kita tambahkan clock rate 64.000 lagi. Shutdown. Kemudian kita exit. Oke, selanjutnya ke konfigurasi serial R9 atau AS300. Ini kita cek. Yes. Serial 0/12/1 200.1 shutdown exit. Kemudian ini untuk internal untuk SPF. Yang 10.1.1.0 3 0 1.2.0. Oke, kita ulangi lagi. Network 1.2.0 maaf 10.1.2.0, kemudian 0.0.0.3 area 0. Oke, kemudian kita akan mengambil rute BGP nya. Redistribute BGP 100 ini dan Excel. Oke, di sini kita pilih router BGP 100, kemudian di sini kita pilih tetangganya atau neighbor ya. Oke, kemudian sama juga neighbor yang selanjutnya yaitu 200.1.2.2 remote S300. Maaf, santai. Neighbor 201.2 remote S. Oke, selesai. Kemudian kita akan iklankan dengan lokal S100 dengan cara menuliskan 92.168.1.0 dengan mas 255.0, kemudian network 192.168.2.0 mas 5.55.
Kemudian kita exit N. Nah, selanjutnya kita ke konfigurasi R6. Caranya tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Kalau R6 di sini, CLI, kita jawab. Kita enter enable video terminal. Kemudian di sini kita masukkan internet serial 1/0. Ini masukkan IP address 10.2.1.2 255.255.255.255.2 sini, kemudian kita enter saja, kemudian rate-nya 6000 PSR jam. Oke, kita lanjut lagi ke selanjutnya. Ini kemudian IP ada 10.2.2 dan memori titik 2 clock rate-nya juga 64.000 dan no shutdown sekali. Oke, langsung kita hubunginya ke AS100 serial serial 3 ya. Tadi ke R5, R2 ke berarti sekarang dengan IP address 200.1.2.255.2 kemudian pemulai internalnya kita pakai router SPF. Masukkan papasan satunya. Biar area 0. Kemudian network 10.0.0.3 dan area 0. Kemudian kita masukkan Redis BGP. Ini kenapa? Redistribute BGP 200 dan di sini kita masukkan router BGP 200
Kita configure lagi setiap netboardnya. Oke, selanjutnya netboard 200.1.3.2 remote X 300, kemudian aman nggak sih ini, coba kita saya ulang ya. On. Biasanya network lagi. Oke, kita exit. Selanjutnya kita end, kemudian kita enter sekali. Oke, R6 udah selesai. Sekarang kita pindah ke si R9 atau border AS300. Jadi dulu kita klik enter, kemudian name 9. Nah, di sini kita masukkan interface serial 0/1/0, kemudian IP address 10.32. Block rate-nya jangan lupa, kemudian harus down. Kita exit. Interface satu address 10.3.2.2, kemudian shutdown. Oke, sudah sampai sini, kemudian kita ke konfigurasi serial R6 atau S200. Sekali. S200.1.2, kemudian no shutdown, kita serial 0/1/1, kemudian IP address 200.1.2.2.255.2, kemudian clock rate 64.000, dan no shutdown. Nah, sekali kita exit. Nah, selanjutnya kita pindah ke router SPF. Kita pindah ke router SPF. Kita masukkan network 10.3.1.0, 2.0.3, area 0.
kemudian network 10.3.2.0, kemudian 0.0.0. Oke, tadi kan masuk 10.3.2.0, 0.0.0.3, kemudian ya 0 distribute BGP 300 11. Oke, exit. Dan di sini kita masukkan 300 board S100, kemudian ini buat ini udah sampai sih. Neighbor 200.1.1 remote S100, kemudian network 192.168.7.0 master 5.0 lagi network 92.168.8.0 dan semua set. Kemudian kita pilih N, kita masukkan copy. Oke, sekarang setelah kita berhasil untuk melakukan konfigurasi di setiap end device, router 1, router 2, router 3, router 4, router 5, router 6, router 7, router 8, dan juga router 9. Selanjutnya kita coba periksa dulu. Di sini menggunakan kita akan menggunakan perintah untuk memeriksa apa saja yang sudah kita masukkan gitu ke dalam configuration tadi. Jadi untuk yang pertama ini kita masukkan IP BGP summary. Oh maaf, bukan di router 1 tapi di router 3 kalau untuk BGP. Kita di sini kita cari enter sekali. Kemudian kita show IP BGP summary. Oke, di sini kita lihat waktu up down-nya tidak 00 atau tidak habis, maksudnya tidak berjalan. Tapi di sini dia berjalan, gitu. Nah, kemudian kita coba cek juga untuk di R6-nya. Nah, di R6 ini kita tes juga. Di sini kita tes show IP summary. Summary. Nah, di sini terlihat juga up down-nya itu tidak 00 ya, berarti saling terhubung antar network-nya. Dan di R9 yang terakhir kita juga cek sekali lagi. Kita cek di sini show IPBGP summary dan hasilnya juga sama berhasil. Nah, berarti kalau kita sudah sampai di tahap ini, berarti proses IP configuration kita tadi itu sudah berhasil semua melalui CLI dari setiap routernya yang tadi kita lakukan. Nah, selanjutnya kita lakukan uji testing ping ya. Nah, jadi pertama kita buka dulu toggle PDU list window ini. Nah, kita cek dulu nih. Di sini apa IP-nya? Di sini untuk PC1 IP-nya itu ini. Dan untuk PC5 misalnya itu IP-nya adalah ini.
Nah, jadi misalnya kita dari sini, dari PC5 kita coba ya, dari PC5 kita coba untuk ping ke PC1. Maaf, bukan di sini. Keluar dulu. Kita pingnya di command prompt di sini gitu. Ping 92.168.1.1 untuk tadi si PC1, maka reply-nya akan seperti ini jika sudah berhasil. 0 packet lost. Dan berhasil dikirim sebanyak 4 dan berhasil diterima sebanyak 4 dengan 0 packet lost. Oke. Selanjutnya dari sini, dari PC5 mungkin kita coba ping ke ini kali ya, ke PC3 dengan IP address yang 4.1. Berarti kita coba buka lagi PC5. Kita ping 4.1 seperti tadi yang ada di PC3. Kita enter. Dan hasilnya akan seperti ini jika sudah berhasil. Nah, berarti tadi kita coba dari PC5 ke PC1 berhasil, dan PC5 ke PC3 berhasil. Nah, mungkin coba kita dari PC4 kali ya, untuk uji ping selanjutnya, uji ping terakhir, sebelum kita menggunakan PDU list. Nah, di sini kita coba pakai command prompt. Ping untuk ke PC1, oke, ke PC1 juga berhasil. Kemudian kita coba ping ke PC6 kali ya. 1.8.1 dan prosesnya juga berhasil. Oke ya, berarti terlihat di sini ketiga border AS100, AS200 dan AS300 ini saling terhubung. Jadi kita bisa langsung saja kita cobakan pakai ini, pakai add simple PDU. Jadi caranya cukup mudah. Kita akan melihat hasilnya itu di sini ya, di dalam PDU list window ini. Jadi langsung aja kita coba. Pertama ke dirinya sendiri dulu, maksudnya ke sesama bordernya dulu atau internal dulu. Oke, terlihat proses ini ketiganya berhasil. Kemudian kita cobakan dari sini ke sini, berhasil juga. Dari sini ke sini juga berhasil. Dari sini ke sini berhasil juga, PC1 ke PC5. Dari PC1 ke PC6 juga berhasil. Oke, sekarang mungkin kita coba dari PC3 kali ya, dari PC3 ke semuanya, atau dari PC4 mungkin ya. Coba dari PC4 ke PC1 berhasil, PC4 ke PC2 juga berhasil, PC4 ke PC5 juga berhasil, PC4 ke PC6 juga berhasil. Oke, berarti terlihat topologi ini sudah sesuai dan berjalan dengan baik. Kita coba ke sini pasti berhasil juga, dari sini ke sini pasti berhasil juga. Mau kemanapun dia kita arahkan pasti akan berhasil atau successful. Jadi ya mungkin seperti itu untuk praktikum kali ini. Untuk tugas, maksudnya untuk tugas jaringan komputer kali ini, ya saya berharap dengan langkah-langkah yang tadi saya berikan itu bisa diterapkan dan bisa dimanfaatkan untuk topologi mesh ini dengan baik. Dan melalui praktikum ini, kita itu sudah pasti akan paham gitu bagaimana proses capture forwardnya atau prosesnya setelah kita simulasikan tadi, yang dimana dari setiap end device ini kalau kita hubungkan melalui antar router itu pasti akan terhubung. Nah, ini juga merupakan implementasi dari BGP dan OSPF pastinya. Ya, dimana dengan menggunakan topologi mesh ini, dengan router 3, router 6, dan router 9 sebagai router penghubung eksternal ya, dan router 1, router 2, router 4, router 5, dan router 7 dan router 8 sebagai penghubung router internal ya.
yang dimana router internal ini akan menghubungkan dengan end device masing-masing yang terdapat di setiap bordernya. Misalnya di border AS100 ada end device PC2 dan PC1, di border S200 ini ada PC3 dan PC4, dan di border SAS300 ini ada PC5 dan PC4. Nah, yang pasti setiap end device ini akan saling terhubung melalui metode BGP yang kita terapkan tadi. Saya harap ini bermanfaat dan juga semoga bisa diterapkan juga oleh orang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.